Nah, ini adalah hari di mana kita akan menantikan beberapa data ekonomi, termasuk salah satunya adalah ECB meeting yang diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan mereka. Nah, terlepas dari apa yang terjadi tadi malam, kelihatannya kita perlu telah lebih lanjut kira-kira apa faktor yang menggerakkan market, termasuk juga kemungkinan untuk satu hari ke depan, apakah ini akan menjadi bumerang ataupun bahkan perubahan tren atau justru akan menjadi kelanjutan tren terkait dengan data fundamental yang akan terjadi. Ini adalah alasannya. Oke, ada 3 faktor yang saya kelompokkan untuk penggerak market. Yang pertama jelas dolar masih lanjut melemah. Itu dikarenakan beberapa faktor yang kemarin sudah kita singgung bersama, dan ketidakpastian tarif, kemudian juga ada data ekonomi yang lemah dari existing home sales, kemudian juga terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang kembali digaungkan, dan kali ini datang dari Scott Bessent. Kemudian juga terkait dengan menjelang trade line ataupun trade deal atau deadline tarif lebih tepatnya di 1 Agustus. Sepertinya ini masih terkait dengan rumor-rumor yang mencakup ataupun bahkan mengulas terkait dengan rencana kesepakatan dagang atau perkiraan rencana kesepakatan dagang yang bisa terjadi antara Uni Eropa dengan Amerika. Ini juga salah satu faktor penggerak market yang tadi malam terjadi, sehingga akhirnya kita dapatkan safe haven, dalam hal ini adalah emas mengalami penurunan di bawah 3.400 kembali. Dan kelihatannya ini masih akan tetap menjadi PR utama kita, teman-teman, at least sampai akhir pekan ya, terlepas dari data ekonomi yang akan dirilis nanti malam. Kemudian juga terkait dengan pertemuan Rusia-Ukraina, ada beberapa hal yang mungkin saja ini adalah kabar gembira untuk terciptanya perdamaian. Salah satunya adalah terkait dengan pertukaran tawanan perang dan juga ada beberapa kesepakatan kemanusiaan. Apakah ini mungkin langkah awal dari perdamaian? Ya mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi kita akan lihat dari poin-poin apa saja yang dicapai ataupun disepakati bersama. Oke, kita lihat di sini faktor yang kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan pelemahan atau faktor yang melemahkan dolar. Sepertinya ada satu posisi yang relatif agak menggembirakan, yaitu terkait dengan tekanan politik untuk Powell. Untuk saat ini bisa dikatakan cenderung reda ya, karena ada pernyataan dari Scott Bessent kemungkinan bahwa calon dari ketua baru itu baru akan diumumkan sekitar Desember ataupun Januari. Itu artinya kurang lebih Powell punya waktu minimal sampai minggu depan di pertemuan Juli atau maksimum sampai ke pertemuan bulan Desember. Nah, ini yang perlu kita tinjau bersama. Apakah ini akan kembali menjadi batu sandungan kaitannya dengan FOMC Juli yang akan terjadi minggu depan. Nah, tapi untuk sementara waktu ini yang meredam kekhawatiran market. Kemudian terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga dari BOJ ataupun ekspektasi suku bunga dari Fed itu masih tetap bergulir. Kemudian juga ketidakpastian tarif, jelas itu yang menjadi main faktor sampai at least deadline 1 Agustus, dan terkait dengan kekhawatiran defisit fiskal. Jadi faktor-faktor lain ini berarti mayoritas masih tetap menunjukkan potensi pelemahan US dollar. Itu artinya Anda sudah tahu ya, posisi yang terjadi saat ini bisa dikategorikan sebagai short term ataupun jangka pendek saja. Nah, terkait dengan Uni Eropa, tadi malam yang memberikan dampak yang signifikan menurut saya adalah isu bahwa Uni Eropa akan juga tercapai kesepakatan dengan tarif 15%. Kalau di pagi hari kita dapatkan kepastian dari Jepang, yang juga dikonfirmasi oleh Jepang ataupun Amerika bahwa mereka mencapai kesepakatan besar yaitu 15% tarif yang akan dibayarkan oleh pihak Jepang, kemudian investasi Jepang ke Amerika senilai 550 miliar US dollar. Kali ini isu dari Uni Eropa. Kenapa dibilang isu? Karena ternyata hal tersebut tidak diamini, tidak diiyakan oleh Gedung Putih. Bahkan tadi pagi saya membaca statement dari Gedung Putih mengatakan bahwa itu hanya bersifat spekulasi, karena sampai saat ini percakapan ataupun pembicaraan itu masih tetap berlangsung. Nah, jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, poinnya adalah setiap ada kesepakatan yang tercapai oleh Amerika dengan salah satu mitra dagang, maka itu akan disambut dengan antusias dan positif, tentunya oleh risk asset seperti pasar saham yang mengalami kenaikan, dan juga tentunya penguatan US dollar. Seharusnya seperti demikian, tapi yang terjadi tadi malam ternyata sebaliknya, teman-teman. Kita melihat US dollar masih cenderung melemah. US atau treasury-nya atau imbal hasil treasury-nya justru mengalami rebound. Kemudian yang kita lihat adalah emas mengalami penurunan, mirip dengan apa yang terjadi pada US dollar. Jadi apa sih yang terjadi? Posisi ini kecenderungannya menurut saya ada beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan. Alasan utama bagi saya kenapa emas terkoreksi cukup dalam di bawah 3.400 atau bahkan di bawah 3.380. Ini adalah salah satunya
karena ada potensi kesepakatan antara kedua negara. Walaupun itu disangkal oleh Amerika, tapi ya kita asumsikan saja. Kalau memang ini ternyata tinggal menghitung hari, kemudian Uni Eropanya sepakat dan akhirnya Amerika pun oke, sepakat, maka kata Trump itu akan memberikan rekomendasi untuk memberikan tarif yang lebih murah atau lebih rendah. Jadi pada dasarnya kalau kesepakatan ini bisa tercapai, mungkin kita akan melihat euro akan mengalami penguatan dan dolar tentunya akan mengalami pelemahan. Nah sebaliknya teman-teman, posisi ini akan merugikan untuk euro kalau tidak terjadi kesepakatan, termasuk juga ini akan mempengaruhi tindak tanduk ataupun keputusan ataupun sikap kebijakan dari ECB yang kemungkinan nanti malam akan bersidang, tapi mungkin pengaruhnya adalah terkait dengan pengaruh dari pernyataan untuk mungkin ke pertemuan ke depan, bukan untuk nanti malam. Nah, nanti kan kita bahas di bagian terpisah. Nah, istilahnya yang memungkinkan untuk sampai saat ini menjadi polemik adalah bahwasannya Uni Eropa juga mempersiapkan balasan. Jadi mereka ancar-ancar kalau ternyata Amerika tidak sepakat atau tidak dapatkan kesepakatan sampai menjelang deadline 1 Agustus, mereka sudah prepare di tanggal 1 Agustus tersebut juga akan melakukan tarif balasan senilai 93 miliar euro atau lebih tepatnya mungkin nyaris mendekati 30% juga untuk tarif balasan ke Amerika. Ya, ini rasa-rasanya yang membuat kenapa Amerika ataupun Trump sepertinya agak sulit untuk mengiyakan ataupun menyetujui kesepakatan. Karena pada dasarnya yang dipahami oleh Amerika atau dalam hal ini Trump adalah negosiasi hanya berjalan satu pihak dan itu harus menguntungkan untuk mereka. Cukup menarik ya. Jadi posisinya sebetulnya ego versus ego. Tapi kita akan lihat ke depan apakah ini akan tercapai kesepakatan atau tidak. Oke, ancaman Trump jelang deadline ada beberapa poin yang dikatakan oleh Trump, yaitu kaitannya dengan tarif kemungkinan akan berkisar antara 15 sampai 50%. 15 menjadi titik terendah, 50 adalah titik tertinggi. Sejauh ini sampai pengumuman yang terakhir adalah masih dipegang oleh Brazil dengan 50%, dan kemungkinan pembalasan pun kita akan lihat ya dari Brazil. Nah, sementara yang paling rendah 15% yang sejauh ini dipegang oleh Jepang yang terbaru dari kesepakatan kemarin. Nah, kemudian yang akan kita perhatikan lagi adalah kemungkinan pembahasan antara Uni Eropa dan Amerika yang masih berjalan, dan kata Trump lagi-lagi nih penjelasan ataupun penekanannya adalah kalau memang ternyata Uni Eropa membuka diri terhadap bisnis di Amerika, maka kemungkinan mereka akan dibiarkan untuk membayar lebih rendah. Jadi patokannya kalaupun lebih rendah itu tidak akan pernah lebih rendah di bawah 10%, tapi kalaupun tinggi kayaknya masih ada harapan lah supaya tidak di atas 20%. Berarti pada dasarnya ya isu yang dihembuskan bahwa mereka akan sepakat di 15% itu bisa dibilang hampir bisa dikatakan mungkin akan terjadi ya, cuman momentumnya yang tidak tepat atau belum tepat. Jadi kita akan tunggu apakah realisasinya adalah 15% atau tetap terancam dengan 30% sampai deadline. Nah, kemudian sebagian besar tarif itu akan dikenakan langsung oleh Amerika ke negara-negara lain yang memang tidak ada niatan untuk atau dikatakan tidak berniat untuk melakukan negosiasi. Oke, terkait dengan oil atau harga minyak, sepertinya kita masih akan tetap dalam fase melihat harga minyak turun karena seperti yang kita selalu ulas, apa yang diinginkan Trump itu biasanya selalu terjadi atau selalu akan didapatkan. Jadi kalau ini melirik dengan apa yang terjadi waktu bulan Januari saat dia awal dilantik, harga minyak sempat di $80, kemudian Trump mengatakan ingin harga turun dan ya dalam 3 atau 4 bulan berturut-turut kita melihat penurunan tersebut terjadi. Jadi kita akan lihat di sini posisi harga minyak sampai saat ini WTI berada di kisaran 65 dan kemungkinan akan lebih turun kalau misalkan dengan pernyataan langsung dari Trump seperti ini. Targetnya adalah produksi yang besar-besaran dari OPEC, kemudian juga diimbangi dengan perang yang harus disudahi. Ya, walaupun sampai saat ini kelihatannya yang agak rumit adalah Rusia dengan Ukraina ya. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin ada beberapa poin kerjasama yang akan dilakukan dengan negara-negara di Asia. Oke, ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu terkait dengan perkembangan terbaru Rusia-Ukraina. Ternyata dari sekian poin yang ada, saya baca dan saya teliti, ternyata semua ini terkait dengan kesepakatan kemanusiaan. Dan pada dasarnya Rusia setuju dengan apa yang diminta ataupun disepakati, termasuk pertukaran jenazah berkaitannya dengan sipil ataupun bahkan tentara. Dan termasuk juga pertukaran tawanan perang, baik itu sipil ataupun tentara. Nah, cuman yang menjadi permasalahan di sini adalah ternyata pertemuan tersebut hanya untuk menandatangani dokumen, bukan terkait perkembangan diskusi ataupun mungkin perdamaian. Jadi intinya adalah kita belum akan melihat perdamaian di sini. Kondisi ini yang kecenderungannya akan membuat ketidakpastian geopolitik atau masih akan terjadi. So, poin ini
kemungkinan akan kita simpan untuk ke depan karena kemungkinan ini juga yang akan mendasari safe haven berikutnya. Walaupun saat ini kita melihat penurunan pada emas karena safe havennya rendah dari sisi kesepakatan dagang atau potensi kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Oke, bagaimana dengan posisi Powell? Kata Scott Bessent, kemungkinan dia aman. Untuk saat ini setidaknya aman. Dikatakan seperti itu karena di akhir pekan kemarin Scott Bessent sempat meminta secara pribadi kepada Presiden Trump untuk tidak memecat atau tidak gegabah melakukan pemecatan. Hal ini argumennya adalah untuk mengantisipasi gejolak yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Kemudian juga terkait dengan apa yang dibicarakan antara keduanya itu mengatakan bahwa dia mendapatkan statement ataupun kepastian dari Powell bahwa Bank Sentral akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali. Dan itu pula yang dilihat oleh Scott Bessent bahwa ada peluang untuk penurunan suku bunga tersebut 2 kali sebelum akhir tahun. Jadi ya sangat wajar kalau misalkan Scott Bessent mengatakan kemungkinan calon pengganti Powell itu baru akan diumumkan sekitar Januari ataupun di Desember paling cepat. Nah ini berarti memberikan waktu, setidaknya ada waktu Juli, September, Oktober, dan Desember untuk 4 kali pertemuan terakhir apa yang akan dilakukan oleh Powell dan apa yang akan ditegaskan oleh Powell. Tapi secara kurang lebih yang memungkinkan itulah mayoritas menginginkan Juli tidak akan ada penurunan, tapi September kemungkinan akan diawali dengan penurunan 25 basis point. Nah, terkait dengan ECB meeting nanti malam, kita lihat di sini prediksinya adalah unchanged alias tidak berubah dan ini setelah terjadinya 10 kali penurunan berturut-turut. Alasan dasarnya yang adalah pertama, inflasi dari zona Eropa sendiri sudah sentuh target 2% sesuai dengan keinginan Bank Sentral. Ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk wait and see terlebih dulu. Terlebih dengan posisi yang paling krusial untuk saat ini adalah terkait dengan tarif. Kesepakatan tarif antara Uni Eropa dengan Amerika itu akan diperhatikan dan menjadi concern utama. Kalau misalkan terjadi kesepakatan ataupun katakanlah mungkin tarif yang lebih rendah, ya otomatis ini mungkin akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau ternyata tarif yang lebih tinggi, mungkin mereka akan merubah proyeksi mereka terkait dengan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi. Satu sisi, kenyataannya adalah walaupun inflasinya turun ataupun sampai ke 2%, kenyataannya pertumbuhan ekonomi di zona Eropa masih tetap ringkih atau dengan kata lain rapuh. Jadi pada dasarnya, menurut beberapa pengamat menilai bahwa kalaupun misalkan tarif itu diturunkan dari 30 menjadi 15%, let's say seperti itu, maka kemungkinannya itu tidak mencegah dari kemungkinan ECB harus turunkan suku bunga lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, saya rasa jeda ini kemungkinan akan memberikan waktu, kesempatan sambil mengukur terkait dengan keadaan ekonomi ataupun dampak dari tarif. Nah, data yang juga tidak kalah menarik adalah data PMI dari semua kawasan. Kita mulai dari zona Eropa, Jerman, kemudian juga dari Inggris, dan kemudian di malam hari adalah dari Amerika. Tentunya yang kemarin sempat kita singgung ya. Ini adalah data yang diragukan akan mendukung kenaikan emas karena dari setiap pernyataan ataupun rilisnya itu kecenderungannya datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi kita lihat di sini data yang solid itu akan menekan emas sehingga kemungkinan proyeksi untuk penurunan ataupun correction itu kemungkinan masih bisa berlanjut di malam hari. Tapi catatannya bisa saja penurunan ini sudah diantisipasi atau jika memang ternyata secara mengujikan relatif lebih lemah nanti malam, mungkin kita ada baiknya kemungkinan untuk berubah strategi untuk emas ataupun bahkan untuk currency lain. Kira-kira bagaimana?